Memang Allah itu mengabulkan ya. Hanya saja bentuk ijabah atas doa itu beragam ya. Tidak selalu dalam bentuk persis yang kita inginkan ya. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dari sahabat Abu Sa'id ya, itu diceritakan ada 3 bentuk ijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ya. Di surah Al-Baqarah itu ada kisah doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga putranya Ismail alaihissalam. Di antara doa mereka setelah meninggikan Ka'bah itu mereka berdoa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Coba diingat-ingat ini urutannya, penting ya. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Wahai Rabb kami, utuslah di antara mereka, di antara keturunan nanti ini, keturunanku kata ya, keturunan Nabi Ibrahim maksudnya. Utuslah seorang rasul yang mempunyai beberapa fungsi disebutkan di situ. Pertama, yatlu alaihim ayatika. Dia membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Itu nomor 1. Diingat urutannya ya. Kemudian yang kedua apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Ini nomor 2. Mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Lalu yang terakhir, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka ya, innaka antal azizul hakim. Jadi itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa itu di bagian-bagian menjelang juz yang kedua ya. Itu bisa dilihat di ayat ke-129 surah Al-Baqarah ya, urutan itu bisa dilihat di ayat 129 surah Al-Baqarah. Ada tiga sifat ya, karakter di situ. Ada 3 fungsi. Apa tadi? Membacakan, yatlu alaihim ayatik, membacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Yang kedua, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Lalu yang terakhir, mensucikan mereka. Jadi 3 ini dengan urutannya seperti itu. Nah, itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 151. Coba dibuka surah Al-Baqarah ayat 151, bandingkan dengan Al-Baqarah 129. Ini penting untuk memahami konsep doa ini ya, dalam hadis ini. Ya, di ayat 151 disebutkan kama arsalna fikum rasulam ya, sebagaimana Allah utus di tengah-tengah kalian rasulan ya, seorang rasul minkum, dari kalangan kalian. Kalau tadi kan minhum dari kalangan keturunan. Nah, itu Allah ijabah betul-betul dari keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, perhatikan fungsi yang tadi 3 itu. Kalau tadi nomor 1 apa? Yatlu alaihim ayatik. Nah, itu sama. Allah berikan yang sama, yang diminta. Yatlu alaikum ayatina. Tapi permintaan kedua beda urutannya. Permintaan yang ketiga itu apa? Mensucikan. Nomor 2 itu mengajarkan. Justru di sini yang nomor 2 yang diberikan itu adalah permintaan ketiga. Wa yuzakkikum. Itu jawaban yang kedua. Ijabahnya itu nomor 2. Tapi permintaannya kan sebetulnya itu nomor 3. Kemudian wa yu'allimukum ma lam takunu wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Ini permintaan nomor 2 menjadi nomor 3. Perhatikan, urutannya tidak sama. Yang nomor 2 jadi nomor 3, nomor 3 jadi nomor 2. Ya.
Nah, yang nomor 2 jadi nomor 3 itu ada tambahannya. Kalau tadi permintaan kan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, tapi jawabannya itu ada tambahannya. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ada tambahannya, ya. Kita tidak membahas tafsir detail dari ayat itu, tapi untuk menunjukkan bahwa itulah diantara bentuk ijabah Allah Azza wa Jalla kepada kita. Yang pertama, Allah itu pasti ijabah, tetapi bisa saja bukan saat itu. Nabi Ibrahim itu bahkan baru diijabah berabad-abad lamanya. Satu. Kemudian yang kedua, bisa saja Allah kasih itu tidak sama persis, ya. Yang kita minta didahulukan ternyata Allah kasih belakangan, atau yang kita minta belakangan ternyata Allah dahulukan, ya. Kemudian yang juga menarik adalah Allah itu memberikan bukan hanya yang diminta. Jadi ada tambahan yang Allah berikan melebihi apa yang kita minta, ya. Dan inilah yang juga diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Ya ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahim. Tidaklah seorang muslim berdoa selama doa itu tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahim, illa atahu Allahu biha ihda salasih, kecuali Allah berikan, ya, melalui doa itu Allah berikan kepadanya salah satu dari 3, ya. Imma, ya, an tu'ajjala lahu da'watuh, bisa doanya itu disegerakan, ya, disegerakan baginya doanya, ya. Atau bisa juga wa imma ay yaddakhiraha lahu fil akhirah, Allah simpankan, ya, simpankan baginya di akhirat. Atau yang ketiga, Allah ganti, wa imma ay yasrifa anhu minas su'i misliha, ya, Allah ganti dengan yang semisal. Jadi Allah hindarkan keburukan darinya yang semisal dengan kadar doa yang dimintanya. Jadi doanya diganti oleh Allah, ya, diganti dengan apa? Allah hindarkan darinya keburukan yang semisal dengan doa itu, yang setara dengan doanya. Lalu ketika mendengarkan itu, mendengarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, para sahabat kemudian mengatakan, qalu, ya kalau begitu, ya, izan nuksiru, kalau begitu kami akan banyak berdoa. Itu kata para sahabat. Sebab tidak peduli mau doa itu sebanyak apapun, pasti Allah ijabah, ya. Bahkan kata Nabi SAW, qala Allahu aktsar, Allah itu lebih banyak lagi. Jadi sebanyak apa kalian berdoa, lebih banyak lagi yang Allah kasih. Jadi tadi Nabi Ibrahim itu berdoa ada 3 karakteristik, ya, utusan Rasul yang dia minta. Tetapi ternyata Allah kasih lebih, ya, meskipun dijawabnya belakangan, berabad-abad lamanya, dan dengan urutan yang tidak sama persis. Itu sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang juga kita berdoa itu Allah tidak kasih, karena Allah tahu dengan hikmahnya itu, Allah tahu bahwa apa yang kita minta sesungguhnya itu kurang tepat bagi kita. Kita ini kan kadang sok tahu tuh, minta kekayaan, ya. Kita mengira bahwa kekayaan itu menghantarkan kebaikan bagi kita, padahal belum tentu. Betapa banyak orang diuji kemiskinan lulus, diuji kekayaan tidak lulus. Dia orang yang taat beribadah saat miskin, orang yang gemar membantu sesamanya, bahkan bersedekah ketika dia miskin. Ada yang begitu. Giliran diuji dengan kekayaan, ya, ketaatannya malah berkurang, ya, malah sedekahnya malah lebih sedikit dibandingkan ketika dia masih miskin, ya, dan seterusnya. Ada yang diuji kemiskinan lulus, diuji kekayaan tidak lulus. Jadi kalau ada yang minta berdoa kepada Allah, minta jabatan, Allah tidak kasih, ya bisa jadi berdasarkan hikmahnya Allah tahu kita itu lebih baik tidak dikasih jabatan, ya. Kita ini sekarang tidak korup, kenapa? Yang mau dikorupsi apa? Ya, kita ini tidak korup kan kemungkinannya bisa jadi memang tidak korup. Yang kedua memang tidak ada kesempatan korup, gitu. Tidak ada kesempatan korupsi. Belum tentu ketika dikasih jabatan, ya bisa lebih taat kepada Allah.
Nah, ada orang diuji dengan status sosial yang biasa-biasa saja, status sosial yang rendah, lulus. Tapi dinaikkan status sosialnya, dikasih jabatan misalnya, ternyata malah tidak lulus, ya, begitu. Jadi selalu kedepankan itu prasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita berdoa sudah lama rasanya ini kita berdoa tapi rasanya nggak dikasih-kasih. Ya, harus mengedepankan prasangka. Ya. Makanya di hadis qudsi yang lain itu Allah ingatkan, ana inda dhanni abdi bi. Ya, aku itu kata Allah sesuai persangkaan hambaku. Jadi jangan merasa Allah ini menjauhkan kita dari rahmatnya. Kenapa saya berdoa sekian tahun gak dikasih-kasih? Ya belum tentu ketika kita dikasih itu cocok. Karena Allah tahu. Ya ibarat kita punya anak itu, mereka ini tamsil sederhana saja lah. Ya. Meskipun tidak sama persis, tapi ada kemiripan. Kita punya anak yang sangat kita sayangi. Ya, apa ketika anak kita minta sesuatu otomatis kita kasih? Kan belum tentu. Kalau dia minta uang 1.000, 2.000 beli jajan mungkin kita kasih. Tapi kalau dia minta 1 juta, 2 juta, buat apa beli jajan? Masa iya kita kasih? Ya, belum tentu kan? Ya. Atau dia minta dibelikan parang, dibelikan pisau, dibelikan senjata api. Ya. Sudah bosan main senjata air katanya, mau senjata api gitu. Saking sayangnya sama anak, apa iya kita belikan? Kan tidak. Gitu, ya. Ketika kita menyadari bahwa ternyata itu berbahaya. Jadi belum tentu tidak dikasih anak itu berarti tidak disayang, belum tentu. Jadi Allah itu merahmati kita, ya, menyayangi kita. Hanya saja kita tidak tahu apakah permintaan kita kepada Allah itu sebetulnya kebaikan atau tidak. Makanya kan ada tuntunan istikharah. Ketika kita kebingungan, ya itu kita minta agar Allah dimantapkan pilihan kita. Pilihan itu yang menghantarkan kita kepada kebaikan.